Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Remaja yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkehendak kepada kita selaku hamba-Nya untuk menikmati kenikmatan yang amat sangat luar biasa ini. Mulai dari kita dilahirkan di dunia ini, itu semuanya adalah kehendak Allah. Sampai kita diberi nyawa pada saat ini, itu pun adalah bagian daripada kehendak Allah. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, atas kehendaknya kita semuanya dituntut untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tentunya itu semuanya adalah bagian daripada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya banyak sekali warisan-warisan dari beliau yang patut dan kiranya kita harus berebut. Bukan hanya warisan yang berbentuk materi dari keluarga kita yang kita rebutkan dengan begitu besar konflik yang terjadi, akan tetapi warisan dari baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya itu bagian daripada jaminan kita sa'idun fid dunya, yakni kebahagiaan kita di dunia, dan sa'idun fil akhirah, yakni kebahagiaan kita kelak nanti di yaumil akhir. Dan itu semuanya adalah bagian daripada nasihat agama Islam untuk mengikuti apa yang menjadi teladan dan uswah dari beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum melanjutkan daripada hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang tentunya masuk dalam bab 38 tentang kewajiban untuk memerintah daripada keluarga ataupun memberikan nasihat kepada keluarga. Saya teringat ketika membaca kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Tapi sebelumnya saya berucap terlebih dahulu kepada para jamaah tentang apa yang menjadi kesalahan dan juga problematika dalam kehidupan saya selaku istilahnya apa ya, kalau kiai belum makomnya menjadi kiai, ustadz levelnya ustadz amatiran, Gus nggak ada nasab dari kiai juga. Ya, bersama-sama dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini, apabila ada kekhilafan dari saya selaku pribadi dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dan juga menyakiti daripada manah atau
ataupun hati Bapak Ibu semuanya ataupun para jamaah Masjid Remaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu nggih? Nih, panjenengan boten maafin kula nggih. Kula tak wenehaken surat pengunduran diri ten kene masjid. Tak ambil masjid aja. Nah, dan kitab Al-Arba'in Syarah Al-Arba'in Nawawi menika ada salah satu hadis yang berbunyi redaksinya begini Bapak Ibu. Ketika itu ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, yaitu bernama At-Tamim. Dalam kitab itu namanya adalah sahabat Nabi yang bernama At-Tamim. Nabi memberikan sebuah statement pada waktu itu, berucap pada waktu itu, ad-dinun nasihah, bahwasanya agama Islam itu adalah agama nasihat. At-Tamim bertanya lagi kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, untuk apa agama itu sebagai nasihat wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah hadza lillah walil rasul walil kitab wali a'immati wali ummatin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah nasihat. Yang pertama adalah lillah. Lillah itu untuk Allah. Dalam artian apa? Kalau kita itu sering Bapak Ibu semuanya dalam kajian ataupun dalam sebuah khutbah itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, agama Islam sebagai nasihat yang pertama itu adalah hablum minallah, dalam bentuk hubungan kita dengan Allah, sehingga Rasul itu mengatakan ad-dinun nasihah lillah, bahwasanya agama Islam itu sebagai nasihat untuk siapa? Untuk diri kita yang nantinya ditujukan kepada Allah. Salah satunya adalah bentuk keimanan kita kepada Allah, bentuk ibadah kita kepada Allah, dan itu semuanya adalah berkaitan dengan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan. Yang kedua, kata Rasul pada waktu itu adalah agama Islam itu sebagai nasihat lil kitab, untuk Al-Quran. Artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita sebagai manusia dan menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril yang diterima oleh baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain dan tidak bukan sebagai dasar dan pedoman hidup kita dalam kehidupan kita di dunia untuk mengarungi samudra kehidupan ini. Maka pedomannya kata Rasul harus Al-Quran, tidak lain, harus Al-Quran. Karena seluruh aspek kehidupan yang ada dalam dunia ini, mulai diciptakannya kita sampai nanti tutupnya dunia ini atau berakhirnya zaman ini, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Hanya saja kita belum mendapatkan apa yang ada dalam Al-Quran itu secara detail saja, sehingga Muhammadiyah itu memberikan penafsiran bukan hanya dalam aspek bayani, ya, akan tetapi aspek-aspek yang lainnya, ya, itu masuk dalam kajian tafsir, sehingga muncul dalam Muhammadiyah itu ada tafsir at-tanwir. Nah, itu bagian daripada penafsiran dalam Muhammadiyah dalam aspek bayani, burhani, dan juga irfani. Yang ketiga kata Rasul, ad-dinun nasiha lir Rasul, bahwasanya agama Islam itu sebagai nasihat. Maka dalam hal ini nasihat itu dari mana? Yaitu dari Rasulullah.
berupa uswatun hasanah ataupun teladan-teladan yang telah dicontohkan dan juga diwariskan kepada kita selaku umat Rasul itu. Yang keempat kata Rasul, ad-dinun nasiha wali a'immati, yaitu untuk para pemimpin yang tentunya membutuhkan daripada masukan dan nasihat dari kita semuanya. Dan yang terakhir, wali ummati, bahwasanya agama Islam sebagai nasihat itu adalah untuk umatnya. Nah, begitu juga dalam hadis ya, Riyadhus Shalihin yang ke-299 ini, masuk dalam bab 38 ini, masih dalam kajian terkait dengan nasihat. Yaitu kita sebagai pemimpin keluarga ataupun kita sebagai keluarga harus memberikan sebuah nasihat kepada keluarga kita. Nah, contohnya dalam hadis yang ke-299 ini, ya kalau biasanya ditampakkan di layar hadisnya, ini kalau bawa kitab silakan dibuka kitabnya, kalau bawa handphone ada hadisnya, dibuka hadis yang ke-299 atau dalam kitab Riyadhus Shalihin ini di hadis yang ke-301. Saya bacakan Bapak Ibu semuanya. Wa an Abi Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asyad Rabi bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Kuntu ghulaman fi khidri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safha faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam samillahi ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik fama zalatil kati'mati ba'du, muttafaqun alaih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada anak angkatnya yang bernama Abdul Asyad. Ini anak angkat daripada Nabi. Kalau sekarang kalau mengangkat anak itu harus ada legalitas formalnya. Kalau dulu ya ketika dekat dengan Rasul, maka dalam hadis ini disebut sebagai anak angkatnya. Namanya adalah Abdul Asad. Di sini disebutkan sebagai anak tiri atau anak angkat Rasul. Kuntu hulaman fil hijr. Ini yang berkata adalah Abdul Asad. Kuntu ghulaman fi hijr. Bahwasanya Abdul Asad itu pernah berkata, Kuntu ghulaman fi hijr, sak temene ingsun atau saya itu pernah berada di pangkuan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdul Asad mengatakan saya pernah berada di pangkuan daripada Rasulullah. Wa kanat yadi tatisu fi sahfah. Ketika itu saya ataupun tangan saya itu tangan saya itu tatisu fi sahfah, yaitu berputar-putar di seluruh penjuru penjuru piring. Maksudnya dalam hal ini keberadaan daripada Abdul Asad dan Rasul itu berada dalam satu meja dalam kondisi makan pada waktu itu. Nah, sehingga wakanat yadi, ketika itu tangan saya, ketika itu makan dan juga berputar di seluruh penjuru piring. Nanti saya jelaskan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, ya gulam, hai anak. Samillahi ta'ala, yang pertama, bacalah basmalah. Wakul biyaminik, dan makan menggunakan tangan kanan, atau makanlah dengan tangan kananmu. Dalam bahasa maknanya, wakul mimma yalik,
lan mangano sira wahe As'ad mimma yalik, yaitu ada di dekat kamu, ya. Famazalat tilka ti'mati, yaitu maka senantiasa itu adalah cara memakan ataupun cara makan daripada ti atau makan roh Rasul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menceritakan tentang bagaimana Rasul itu memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah perintah kepada anak tirinya atau anak angkatnya yang bernama Abdil Asyad. Nah, Abdil Asyad ini makan bersama Rasulullah dalam satu meja. Pada waktu itu Abdil Asyad itu makannya, ya, dalam cerita di Afatul Hadisnya itu, di depannya itu sudah dikasih menu sendiri. Kan meja itu kalau kita biasanya makan di makanan ataupun rumah makan sederhana itu kan satu meja itu banyak menunya, ya. Itu di depan kita itu disuguhkan menu-menu, varian menu-menunya. Ada rendang, ada ayam popok, ada apa lagi itu. Nah, ikan laut yang macam kakap dan lain sebagainya. Ikan manyun ada nggak ikan manyun? Ya. Ketika itu setiap di depannya itu sudah disediakan menu untuk si As'ad itu. Ternyata As'ad ini makanya ngambil menu yang dihidangkan untuk orang-orang di sekitarnya itu. Salah satunya adalah menu dari Rasulullah itu diambil atau istilahnya dicicipin. Maka dalam hal ini Rasul memberikan sebuah perintah kepada Abdil Asyad, bahwasanya yang pertama perintahnya apa? Ya gulam, samillahi ta'ala. Wahai anak angkat saya, anak tiri saya, ketika kamu mau makan, yang pertama adalah baca bismillah. Ya. Yang kedua, perintah daripada Nabi kepada Abdil Asyad adalah wa kullu biyaminik. Wahai Asyad, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, wa kullu mimma yalik. Wahai Asyad, makanlah makanan yang berada di dekat kamu. Ya. Ini adalah perintah daripada Rasul kepada Abdil Asyad. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini ada penjelasannya. Ini saya terjemahkan dalam penjelasan ataupun syarahnya dalam kitab ini, bahwasanya hadis ini memberikan sebuah pelajaran tentang bagaimana kita sebagai orang tua itu harus mengajarkan adab ataupun sopan santun ataupun akhlak kepada anak kita sejak usia dini. Sebenarnya banyak para sahabat Nabi itu ketika makan bersamaan dengan Nabi dengan pola ataupun ritme yang sama dilakukan oleh Abdul Asyad ini. Tapi hadis ini, ya, ini kalau kita melihat daripada hadis yang lain, itu ada babus samiyah ala ta'am wal akulu biyamin. Ya, ini juga hadis yang ada dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim tentang adab daripada makan dan juga adab daripada minum dan juga hukum-hukumnya. Nah, yang pertama dalam hal ini adalah berkaitan bahwasanya bagaimana kita sebagai orang tua itu harus menanamkan daripada karakter-karakter yang baik, salah satunya berkaitan dengan penanaman akhlak untuk anak kita itu dimulai dari sejak dini. Maka ketika
penanaman ataupun ajaran kita berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab dimulai dengan sejak dini itu, saya kira itu nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, Nabi memberikan contoh, mengajarkan adab sejak usia dini itu dimulai dari pekerjaan yang ada ataupun kegiatan keseharian kita yang ada dalam sekeliling kita, yang aktivitas itu kita lakukan sehari-hari. Yaitu diantaranya Nabi mencontohkan dimulai dari makan. Kita anggap itu kegiatan rutinitas. Ya, itu biasanya kita menyepelekan. Ya. Mangan ya, wes jupuk-jupuk dhewe ning Magicom iku ana sego nang dijupuk, iwake nek boleh lemari wis nang dijupuk. Bukan itu. Akan tetapi bagaimana Nabi itu memberikan sebuah pendalaman berkaitan ataupun edukasi pendidikan terhadap anak angkatnya itu dimulai dari hadis ini tentang bagaimana tata cara makan yang baik, yang benar, mengikuti daripada adat Islam itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita ya para jamaah, itu seringkali kita menganggap bahwasanya hal-hal yang kecil, seperti bagaimana kita memberikan sebuah uswah ataupun teladan tentang cara makan yang baik, bagaimana cara duduk yang baik, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang baik. Itu adalah ajaran-ajaran Islam yang tentunya sangat diperhatikan dalam syariat Islam itu. Walaupun dalam hal ini itu kecil, akan tetapi manfaatnya, dampaknya terhadap anak kita itu akan membentuk sebuah karakter Islami dalam tubuh dan diri anak kita. Makanya peristiwa ya, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Abdi Sa'ad ini adalah bagian daripada contoh yang baik yang perlu untuk kita implementasikan ataupun perlu untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan dikira Bapak Ibu semuanya bahwasanya anak itu sebagai hal yang tidak memberikan dampak dalam diri kita. Tidak. Ketika kita membuka ya dalam sebuah hadis ataupun dalam sebuah ayat Al-Quran itu bahwasanya anak itu adalah amanah, maka amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Maka bagaimana karakter daripada anak itu ya ke depannya yang mengimplementasikan terkait dengan ajaran Islam, maka itu semuanya pembentukannya dimulai dari orang tua. Makanya hadis ini mengajarkan tentang bagaimana kita menanamkan daripada adab dimulai dari tata cara untuk makan itu. Nah, ketika di sini disebutkan ya gulam samillahi ta'ala, ini tidak semena-mena Nabi itu menyuruh anaknya hanya membaca basmalah saja. Begitu juga ketika kita mengajarkan anak nek mangan maca bismillah, jangan berhenti sampai tahap nasihat bismillah, tapi dilanjutkan dengan kenapa dimulai dari bismillah. Itu yang penting. Di situ kata bismillah itu ada makna ketauhidan, ada makna syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, diantaranya yang kita makan itu bagian daripada rizki dari Allah. Yang ketiga, kita bisa bernafas dan bisa merasakan daripada makanan itu semua adalah nikmat dari Allah. Maka ketika kita makan satu meja dengan anak kita, maka bukan hanya berhenti pada diingatkan dengan membaca basmalah, akan tetapi apa yang ada dalam instruksi ataupun nasihat basmalah itu perlu untuk kita edukasikan terhadap anak kita. Itu yang penting.
Kadang-kadang kita itu lupa, Bapak Ibu semua. Saya sendiri kadang-kadang lupa ketika makan yang enak gitu kan di sebuah warung seafood atau apa, udah dikasih makanan yang enak-enak itu, kadang-kadang lupa memberikan nasihat kepada anak dan istri saya. Jangan lupa baca basmalah. Apalagi ketika udah keadaan lapar, semuanya ya dilahap atau disikat saja tanpa membaca basmalah. Nah, yang kedua, kata Nabi, wa kulu biyaminik, mangano sliramu wahai abdi Sa'ad biyaminik kelawan tangan kananmu. Lah ini wonten maknanipun. Ing dalam penjelasan hadis itu, dalam tradisi Islam, makna daripada kanan itu memberikan makna kebaikan. Contoh, nek kula lan panjenengan sedaya mantun Idul Fitri, Syawalan, niku kan salaman. Salamanipun gunakaken tangan kanan. Itu tradisi Islam. Kenapa tangan kanan itu menjadi prioritas? Karena tradisi dalam Islam tangan kanan itu merepresentasi kebaikan. Kula lan panjenengan sedaya mantun salat niku zikir nggih. Niku maca subhanallah, alhamdulillah. Nate betul tangan kiri. Nate. Ya biar adil Pak, masuk tangan ae. Ya. Kebanyakan adalah tangan kanan. Karena dalam tradisi Islam tangan kanan itu digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang terhormat. Berarti tangan kiwa elek kabeh, Pak? Enggak seperti itu. Itu semuanya sudah ada aturannya. Jadi protes Pak, tangan kiwa benek gone akhirat ya apa? Nah, ini di alam akhir kelak, di surat Al-Waqiah itu sudah dijelaskan. Wa kuntum azwajan salasa. Insya Allah kalian semuanya wahai hamba saya itu akan saya bagi menjadi 3 golongan pada waktu itu. Yang pertama, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wahai hambaku, kelak nanti kamu di yaumil akhir mendapatkan catatan ataupun hisab dari saya menggunakan tangan kanan. Nah, tangan kanan itu kata Allah itu adalah bagian daripada hisab kebaikan catatannya yang lebih dibanding dengan hisab kejelekan dari kalian. Makanya orang dunia tok tangan kanan itu dihormati, tapi no akhirat kelak akhirat juga kita menerima catatan daripada kebaikan kita itu menggunakan tangan kanan. Maka ketika nanti kita di yaumil akhir mendapatkan apa istilahnya, rapot dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkannya dengan menggunakan tangan kanan kita, maka itu akan memberikan sebuah kebahagiaan kita di alam akhir, tentunya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang kedua, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Kata Allah, ketika kamu mendapatkan catatan kejelekan kamu dengan menggunakan tangan kiri, maka tentunya itu adalah bagian daripada hisab yang saya berikan, bahwasanya amal kejelekan kamu itu lebih banyak daripada amal kebaikan. Makanya tangan kanan itu dalam tradisi Islam itu tangan digunakan dalam hal-hal yang baik dan juga hal-hal kebaikan, sedangkan tangan kiri itu diperuntukkan untuk hal-hal yang tentunya sudah diatur, diantaranya adalah berkaitan dengan kebersihan itu, ya. Maka tentunya kita harus membiasakan, dan ini adalah bagian daripada kebaikan dan juga kesopanan dalam keseharian itu. Yang ketiga, wa kullu mimma yalik, wa kullu lan mangano sira wahai Abdul Asad mimma yalik, panganan ingkang wonten ing parek sira, atau makanan yang paling terdekat dari kamu. Artinya apa?
bahwasanya Nabi mengatakan seperti ini itu ada nilai daripada pendidikannya. Yang pertama, tidak diperbolehkan untuk bersifat rakus atau serakah. Sembarang panganan dicicipi, orang disopan daiki ono ngarepe iki, ono iki dijual jali kabeh. Nah, Nabi memberikan nilai edukasi agar anak kita itu dididik menghindari dari sifat serakah yang pertama. Yang kedua, menghormati orang lain. Itu penting. Makanya dalam hadis ini dijelaskan menghormati orang lain ketika kita makan bersama itu bagian daripada tradisi Islam. Dan juga adab sosial, tata krama, dan juga ta'lim muta'alim seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah hadis yang memberikan sebuah nasihat ataupun perintah terhadap keluarga kita yang tentunya semuanya itu adalah kebaikan untuk diri kita semua, kebaikan untuk keluarga kita semua. Al-hadis akhrajal Bukhari fi at'amihi babu tasmiyah ala ta'am wal akulu bil yamin wa Muslim fil asrabahu babu adabut ta'am wa sarabahu ahkamuha. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari fi at'amihi di dalam bab tasmiyah ala ta'am wal akulu bil yamin, dan Muslim di babul adabut ta'am wa syarbu wa ahkamu, tentang bab makanan dan juga minuman dan juga hukumnya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya ini satu hadis cukup 1 jam. Nanti hadis yang lain tidak dibaca. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika tadi kita melihat hadis ini ya, kalau kita korelasikan tentang tantangan zaman saat ini, Bapak Ibu semuanya, hadis ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa mendidik anak itu bukan hanya soal memberikan ilmu pengetahuan ataupun memberikan kebutuhan fisik saja, akan tetapi dalam hal ini membentuk sebuah karakter, membentuk sebuah akhlak yang baik, itu menjadi representasi terkait dengan pembelajaran sejak dini itu. Nah, mengapa itu penting dilakukan, apalagi zaman-zaman saat ini? Ketika dulu Abdul As'ad itu tidak ada HP, Nabi itu hanya cuma menginstruksikan dengan lisan dan tidak ada HP pada waktu itu. Nah, sekarang kan beda konteksnya Bapak Ibu semua. Ketika kita mau makan, itu diawali dengan membuka HP terlebih dahulu, ya kan? Dulu zamannya As'ad gak gitu, di foto terlebih dahulu, setelah itu diposting. Ya nih pas diposting itu manganan sing enak-enak kok. Sing ora enak ya ora diposting. Kecuali ketika seolah-olah apa istilah saya, ya mau makan semua. Nah, sekarang tantangannya sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Apalagi saat ini di era digitalisasi. Maka nilai-nilai tentang sopan santun, nilai-nilai tentang akhlak mulia, maka itu harus ditumbuhkan kepada anak-anak kita yang tentunya itu bagian daripada tanggung jawab kita. Hadis yang kedua, tasik gini. Satu hadis lagi Pak Haji. Satu hadis lagi. Nggih, ya menawi wonten sing takon, monggo. Kalau tidak ada, tak bacakan aja hadisnya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan, yaitu saya mendatangi persepsi pada
waktu itu kan makan-makan. J. Bagaimana menurut pandangan Islam makan dengan berdiri? Banyaknya berdiri. Ya. Mohon dijelaskan. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sangat luar biasa pertanyaannya ya, berkaitan dengan makan. Adab ya, terkait dengan bagaimana tasmiyah alat ta'am wal akulu ta'am, tentang bagaimana minum, tata cara minum, dan juga bagaimana adab tentang makan, dan juga wa ahkamuhuma, yaitu hukum-hukumnya. Ini ada penjelasan khusus berkaitan dengan ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan berkaitan dengan mendahulukan daripada makan para pejabat ataupun orang yang mempunyai kehormatan lebih tinggi. Yang kedua, bagaimana hukumnya ketika makan dalam keadaan berdiri. Hukum daripada makan dalam keadaan berdiri, ya, arsikhu fi dzabin wa ad'ulil qabul. Ketika dalam keadaan di mana ya, di situ tidak ada potensi untuk makan secara duduk. Yang pertama. Ya. Yang kedua, idza aqalu bil qiyam, jika tatkalanya sirah atau siro, ya, jika kamu semua makan dalam keadaan berdiri, yang pertama, karena kondisinya tidak memungkinkan. Wasani yang kedua, fi makanuhu huwa, ya, di tempatnya itu tidak dikonsep berkaitan dengan makan untuk duduk. Maka itu diperbolehkan untuk makan berdiri. Artinya apa? Ketika makan tidak disiapkan atau tidak dipersiapkan untuk kursi, maka itu diperbolehkan untuk makan berdiri. Yang pertama, memang kondisinya tidak memungkinkan. Coba contoh ketika dalam resepsi saling berdesakan, maka satu-satunya jalan ketika itu makannya itu hanya bisa dilakukan pada saat berdiri, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, tidak disediakan tempat duduk pada waktu itu, maka itu diperbolehkan untuk makan berdiri. Yang ketiga, idza laqitum, ya, tatkalane kamu menemukan, ya, koma nas ataupun orang itu berdiri fi akalil, ya, ing dalam nalikane makan, ya, itu dalam keadaan daruriyah. Ya. Artinya apa? Daruriyah di sini disebutkan jika orang itu dalam keadaan sakit dan sakitnya itu di dalam pantatnya itu ada istilahnya apa itu? Bisul. Itu diperbolehkan untuk melakukan makan sambil berdiri. Nah, ketiga persyaratan ini, ya, ini adalah memenuhi daripada tradisi daripada Islam. Jika ketiga ini masih bisa diupayakan, maka alangkah baiknya kita makan sesuai dengan apa yang menjadi tradisi Islam, yakni makan duduk dan juga menggunakan tangan kanan. Tapi kalau dalam tiga kondisi ini ada dalam sebuah kondisi tertentu, maka diperbolehkan. Tapi biasanya ketika kita makan dalam sebuah resepsi itu, ya bagaimana usaha kita, Bapak, ikhtiar kita untuk agar kita bisa makan sambil duduk. Jangan mengikuti itu aja berdiri, maka kita berdiri, tidak seperti itu. Maka yang pertama yang perlu diikhtiarkan adalah terkait dengan bagaimana kemampuan kita untuk mendapatkan hal yang terbaik yang itu sesuai dengan tradisi Islam. Semampu kita. Kalau kita dalam hal ini masih bisa mengupayakan ada tempat duduk yang kita bisa duduki untuk kita melakukan aktivitas makan, maka kita harus berupaya untuk itu. Jangan sampai kita menganggap nggak ada, belum berikhtiar sudah mengatakan tidak ada. Berupaya terlebih dahulu, berikhtiar terlebih dahulu agar kita bisa mengupayakan terkait dengan makan dengan duduk seperti itu. Nah, yang kedua, fil amsilatis sahabat, ada yang dicontohkan oleh sahabat, yaitu berkaitan dengan bagaimana
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegur, ya, menegur daripada cucunya yang bernama Husain ketika mengambil kurma, dan kurma itu dimakan ketika beliau berdiri. Itu ditegur oleh Nabi pada waktu itu. Bukan hanya istilahnya apa ya, bukan masalah dari mana kamu dapatkan kurma itu, akan tetapi Nabi memberikan sebuah nasihat ataupun larangan ataupun perintah bahwasanya Hasan itu disuruh untuk makan dengan kondisi duduk pada saat makan kurma. Artinya apa? Kurma saja ketika kita makan harus dalam kondisi duduk. Apalagi kalau kita makan dengan durasi waktu yang lama dan membutuhkan kenikmatan dalam diri kita, maka berduduklah ketika kita makan. Sekarang lebih enak mana, Bu? Makan sambil berdiri atau sambil duduk? Maka kenikmatan itu muncul ketika instruksi Nabi ataupun nasihat Nabi ataupun perintah Nabi itu berkaitan dengan larangan memakan daripada kurma yang dimakan oleh Hasan dan juga Husain pada waktu itu. Maka diupayakan terlebih dahulu Bapak untuk mengambil daripada tempat untuk melakukan aktivitas makan terlebih dahulu sambil duduk seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan penjelasan dalam babul adabut ta'am tentang adab-adab daripada makan dan juga wasyarbu ahkamuhu tentang minuman dan juga hukum-hukum daripada makan dan minum dalam kondisi dan juga tempat yang telah ditentukan dalam tradisi Islam seperti itu. Saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan untuk hadis berikutnya. Oh, monggo. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau kita makan pertengahan lupa baca doa? Apa wajib mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa alihi Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dalam hukum Islam itu, ya, orang yang lupa itu dibebani daripada hukum awal ataupun aslu hukmi ataupun asal hukumnya tidak? Tidak. Ketika kita lupa bahwasanya di awal itu tidak membaca doa ketika kita mau makan, ternyata di pertengahan baru kita ingat. Oh, saya tadi belum baca Bismillah. Maka di situ ada beberapa redaksi sebagai sebuah kesunatan untuk membaca doa itu. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah. Masalah redaksi itu bermacam-macam berkaitan dengan doa itu. Maka tidak ada masalah, tidak ada kewajiban ketika kita lupa itu berdosa. Ya, wong namanya lupa, wong puasa saja ketika kita minum tidak apa-apa, ya kan? Tapi ketika kita ingat pada waktu kita makan dan kondisinya puasa, diteruskan apa dihentikan? Ya, itu namanya tidak lupa kalau diteruskan. Ya, disengaja. Nah itu Bu ya, ketika kita lupa di pertengahan baru teringat, maka di situ ketika kita ingat maka kita baca doa. Begitu juga. Contoh semisal berkaitan dengan sampai atau nanti ceritanya berkaitan dengan sholat subuh semisal. Oh ternyata kita ketiduran, ya kan? Teringat sudah selesai misalkan waktunya nah itu kita diperbolehkan untuk melakukan sholat subuh karena ketika kita lupa, nah itu tidak ada beban tanggung jawab kewajiban terkait dengan apa istilahnya mukhtalaf, itu orang yang dibebani untuk kewajiban itu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan fikih sebenarnya
banyak yang dan menarik kalau kita diskusikan bersama. Mungkin itu ya jawaban daripada saya. Ada sebenarnya ada kaidah usul yang berkaitan dengan itu. Mungkin saya akhiri. Nasrun minallah fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jawab yang kita